Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada dosen dan rekan mahasiswa. Kami dari kelompok D6 akan membahas evaluasi dan perbaikan sistem visual display pada poster Spotify. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok D6. Pertama, Viko Kitalidra Pranoto, Gregorius Renat Pandawinata, saya sendiri, Melita Mulyani, Orin Lili, Nadia Atalia. Pada hari ini, kami akan membahas latar belakang masalah, landasan teori, pengumpulan dan pengolahan data, poster perbaikan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dimulai dengan latar belakang masalah. Seperti yang Anda ketahui, Spotify merupakan aplikasi pemutar musik. Pada tahun 2021, menurut website databox.katadata.co.id, pengguna Spotify mencapai 158 juta pada kuartal pertama. Seiring dengan waktu, Spotify memiliki pengembangan fitur, dan salah satu fiturnya merupakan Music Yearly Wrap. Music Yearly Wrap ini merupakan fitur Spotify yang akan memberitahukan pengguna lagu genre apa saja yang didengar oleh pengguna sepanjang 1 tahun. Namun, menurut website Creative Block, pengguna Spotify berpendapat bahwa untuk Music Yearly Wrap tahun 2021 kurang baik, dikarenakan sulit dibaca oleh pengguna. Oleh karena itu, analisis dan perbaikan pada poster Spotify Yearly Wrap 2021 dibutuhkan untuk mengevaluasi kesalahan yang terjadi. Dengan dilakukannya analisis dan perbaikan, diharapkan dapat membantu aplikasi Spotify dapat lebih berkembang. Berikut merupakan poster Spotify awal yang akan kita analisis. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Terdapat 2 buah teori, yaitu 10 Golden Rules Nielsen dan juga 7 prinsip desain visual display yang baik. Boleh di next. Untuk 10 Golden Rules Nielsen sendiri tidak akan kami gunakan semuanya, namun hanya digunakan 4 buah rules yang dianggap paling relevan dan juga sesuai dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada aesthetic dan minimalis design, yaitu poster Spotify diharapkan menampilkan informasi secara jelas, ringkas, tidak ada informasi yang berulang, dan tidak ada informasi yang tidak relevan, serta memiliki dekorasi yang tidak berlebihan. Kemudian untuk visibility of system status, poster Spotify diharapkan memberikan informasi kepada pengguna mengenai kondisi atau keadaan sistem saat ini. Yang ketiga, terdapat match between system and the real world. Poster Spotify diharapkan memberikan informasi kepada pengguna dengan menggunakan kata-kata yang akrab dengan pengguna. Kemudian untuk rules yang terakhir ada consistency and standards. Poster Spotify diharapkan memberikan informasi kepada pengguna dengan penggunaan simbol atau gambar secara konsisten, yaitu seragam. Next. Kemudian untuk 7 prinsip desain visual display yang baik. Yang pertama ada prinsip balance. Poster Spotify diharapkan menempatkan setiap elemen secara merata dan tidak mengabaikan ruang-ruang kosong. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu movement. Poster Spotify diharapkan menyusun informasi dengan urutan dan posisi yang tepat sehingga perpindahan pengamatan informasi ke informasi lainnya berada dalam satu alur yang mudah untuk dibaca dan dimengerti. Kemudian ada prinsip yang ketiga yaitu rhythm. Poster Spotify diharapkan memiliki pengulangan desain yang rapi dan terstruktur. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai prinsip 4 sampai dengan prinsip ke-7. Pada prinsip 4 adalah kontras, di mana pada poster Spotify diharapkan memiliki perbedaan warna, tekstur, dan bentuk antar elemen seni. Kemudian pada prinsip yang kelima adalah emphasis, yang merupakan salah satu faktor untuk membantu pengguna lebih fokus pada informasi yang penting. Kemudian pada prinsip ke-6 terdapat pattern, di mana pada prinsip ini diharapkan poster Spotify memiliki pola pengulangan yang menarik. Dan yang terakhir adalah unity. Pada unity, poster Spotify diharapkan memiliki hubungan yang selaras dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengumpulan dan pengolahan data. Pada bahasan ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu data yang digunakan dan perhitungan sampel. Dalam data yang digunakan, terdapat data visual display dan data hasil kuesioner yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel serta diagram. Pada perhitungan sampel, akan dilakukan perhitungan dengan populasi tidak terbatas, confidence level 95%,
serta error 10%. Dari data tersebut, diperoleh jumlah minimum sampel yaitu 96 responden. Nilai 96 responden diperoleh dengan perhitungan menggunakan website Rawsoft Sample Size Calculator. Pada Rawsoft Sample Size Calculator akan menghitung ukuran sampel untuk penelitian dengan memperhitungkan margin of error serta confidence levelnya. Kemudian, dari kuesioner yang dibagikan diperoleh data sebanyak 98 responden, yang mengartikan bahwa data telah mencukupi jumlah minimum. Next. Kemudian, pada data visual display, dilakukan perhitungan menggunakan persamaan WS serta HL untuk memperoleh nilai tebal huruf serta tinggi huruf. Didukung dengan data yang dikumpulkan dari website Gaya Tempo serta ResearchGate, diperoleh bahwa nilai Snellen Equity sebesar 20/50. Nilai Snellen Equity tersebut mengartikan bahwa apabila orang normal dapat membaca dengan jelas pada jarak 15 meter atau 50 feet, pengguna hanya dapat membaca dengan jelas pada jarak 6 meter atau 20 feet. Maka, D yang kami gunakan adalah 60 cm atau 600 mm dengan jarak dari mata ke handphone. Hal tersebut dikarenakan pada website Gaya Tempo serta ResearchGate menyatakan bahwa 80% dari remaja mengalami gangguan mata atau penglihatan dikarenakan penggunaan gadget secara terus-menerus. Sehingga Snellen Equity yang ditentukan adalah sebesar 20/50 berdasarkan data tersebut. Next. Berikut merupakan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan terhadap 98 responden. Prinsip 1 atau balance keseimbangan terhadap poster Spotify memiliki nilai rata-rata sekitar 3,42. Untuk prinsip 6, yakni pattern atau pola, poster Spotify awal memiliki nilai rata-rata sebesar 3,49. Untuk prinsip 4, yakni kontras, memiliki nilai rata-rata sekitar 3,55. Untuk prinsip 7, yakni unity atau kesatuan, memiliki nilai rata-rata 3,64. Untuk prinsip 3 atau ritme, memiliki nilai rata-rata sekitar 3,65. Dan untuk prinsip 5 atau emphasis atau penekanan terhadap poster Spotify awal memiliki nilai rata-rata 3,68. Untuk selanjutnya, prinsip estetik dan minimalis desain terhadap poster Spotify awal memiliki nilai rata-rata 3,69, dan untuk prinsip konsistensi dan standar memiliki nilai rata-rata sekitar 3,79. Untuk prinsip 2 atau movement atau gerakan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,83. Untuk prinsip visibility of system status, poster Spotify yang awal juga memiliki nilai rata-rata sekitar 3,88, dan prinsip match between system and the real world memiliki nilai rata-rata sekitar 4,07. Dan berikut merupakan diagram batang keseluruhan dari nilai rata-rata dari ketujuh prinsip dan 4 rules yang digunakan untuk menganalisis poster Spotify awal. Dapat dilihat di sini bahwa nilai rata-rata yang dimiliki sebagian besar masih berkisar di antara 3, dan berikut merupakan perhitungan visual display yang kami lakukan untuk membuat poster perbaikan, di mana tebal huruf yang kami sarankan ada di sekitar 0,435 mm, tinggi huruf yang disarankan ada 3,48 mm, jarak antara dua huruf ada di sekitar 0,87 mm, jarak antara dua angka ada di sekitar 0,696 mm, jarak antara huruf dan angka ada di sekitar 0,696 mm, jarak antara dua kata ada di 2,32 mm, dan jarak antar baris antar kalimatnya ada di jarak 2,32 mm, di mana angka-angka ini semua didapatkan dari perhitungan berdasarkan rumus-rumus yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai poster Spotify perbaikan. Untuk poster Spotify perbaikan akan diutamakan terlebih dahulu prinsip 1 karena memiliki rata-rata yang paling rendah. Untuk prinsip 1 akan dilakukan perbaikan untuk penempatan keseimbangan elemen desain, yaitu pada bagian kiri dan kanan, tidak hanya berat pada bagian kiri saja. Lalu untuk polanya akan diperbaiki dengan cara melakukan pengolahan pola yang baik dengan menambahkan pola gambar pada tengahnya. Lalu untuk kontrasnya akan dilakukan perbaikan dengan cara menggunakan hanya 2 warna dominan pada poster sebelumnya, yaitu warna
merah muda dan warna biru. Lalu teksturnya juga diubah dengan cara menambahkan tekstur blur. Lalu untuk prinsip ketujuh yaitu Unity akan dilakukan perbaikan dengan cara menggunakan warna yang lebih seragam sehingga dapat lebih berhubungan dan lebih selaras. Lalu untuk perbaikan ritmenya akan dilakukan perbaikan pada desain-desain sehingga terstruktur dengan menggunakan fitur rata tengah. Lalu untuk emphasis dilakukan perbaikan dengan cara membuat ukuran judul menjadi lebih besar. Lalu untuk prinsip estetik and minimalist design akan dilakukan perbaikan dengan cara menghilangkan informasi pada bagian kotak poster sebelumnya yaitu dance pop yang dijelaskan 2 kali sehingga hanya dijelaskan pada bagian kanan poster Spotify perbaikan. Lalu untuk konsistensi and standards dilakukan perbaikan dengan cara menggunakan simbol atau gambar yang seragam dan juga konsisten. Pada gambar-gambar dilakukan efek black and white sehingga lebih seragam. Lalu untuk movement-nya tidak dilakukan terlalu banyak perbaikan karena nilai rata-ratanya sudah tinggi sehingga untuk judulnya tetap dilakukan ditaruh pada bagian atas namun diletakkan lebih tengah. Lalu untuk visibility of system status juga tidak dilakukan perbaikan terlalu banyak, hanya perubahan warna pada bagian persegi panjang di bagian atas yang menunjukkan keberadaan posisi story Spotify. Lalu untuk match between system and the real world dilakukan perbaikan dengan cara menggunakan kata-kata yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Lalu untuk tulisan dance pop, worship, Indonesian pop, UK pop, dan electropop dilakukan pengukuran sesuai dengan perhitungan visual display. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan perhitungan dan survei, didapatkan bahwa poster Spotify 2021 diperlukan perbaikan desain dalam bidang pemilihan warna, peletakan, ukuran font, dan perpaduan elemen karena hal-hal tersebut kurang menarik untuk dilihat. Maka dari itu, peneliti melakukan perbaikan dengan cara menggunakan peletakan yang membuat poster lebih nyaman dilihat, warna antar elemen yang lebih berbaur, dan ukuran font yang sesuai dengan pertimbangan Snellen Acuity. Melalui perbaikan ini diharapkan membuat pengguna Spotify dapat lebih nyaman. Lalu untuk Spotify dapat menjadi evaluasi dan masukan dalam pembuatan poster pada tahun 2022. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.